Iya, terima kasih yang terberikan kesempatan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar radio Centra Pandang FM. Selamat siang Bapak Ibu guru di Kabupaten Tanah Laut. Dan juga selamat siang siswa-siswi tingkat SMP MTS di Kabupaten Tanah Laut. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi badan yang sehat walafiat dan dalam kondisi yang semangat belajar, meskipun belajarnya dari rumah ya. Tak lupa mungkin puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kami dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPS diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan di radio kebanggaan kita, yaitu Radio Tuntung Pandang FM, dalam program Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, Diskominfo Kabupaten Tanah Laut, dan juga Radio Tuntung Pandang FM yang telah berkenan memberikan fasilitas belajar melalui radio dengan acara yang dinamai Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, harapan kami mudah-mudahan program Badatang ini dapat terus dikembangkan, tidak hanya di masa pandemi COVID-19 ini saja, tetapi bisa terus dikembangkan hingga masa pandemi COVID ini berakhir. Mengapa? Karena ini bisa menjadi sumber belajar atau media belajar ya. Biasanya kita belajar melalui tatap muka langsung. Di masa pandemi ini kita melalui WhatsApp, Google Form, Google Classroom, atau menyimak video atau membaca artikel yang diberikan oleh guru gitu ya. Tetapi ini ada alternatif lain, yaitu melalui siaran radio. Nah, mudah-mudahan ini menjadi media dan sumber belajar baik bagi siswa maupun bagi Bapak Ibu guru di Kabupaten Tanah Laut. Baiklah, telah hadir 3 orang narasumber di ruang Radio Tuntung Pandang FM ini. Yang pertama tadi sudah diperkenalkan, Ibu Najat Pemiati, Ibu Desi, dan Ibu Faridah yang akan menyampaikan materi IPS kompetensi dasar 3.2 dengan topik pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, yaitu tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan peran fungsi keragaman budaya, serta bagaimana sikap kita menghadapi pluralitas yang ada di Indonesia. Baiklah, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Ibu Najat Pemiati. Waktu dan tempat kami persilakan, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik. Baik, untuk pagi menjelang siang ini, topik yang akan kita bahas adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Sebelum memasuki materi tersebut, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak yang mendengarkan radio ini bisa menjawabnya, jawab sendiri seperti itu. Tak terkecuali dengan para pendengar radio yang lainnya. Oke, pluralitas mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Nah, yang pertama, pernahkah kalian mengamati nama teman satu kelas kalian yang terasa unik didengar? Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana halnya dengan agama yang dianut oleh teman-teman kalian dalam satu kelas? Apakah sama ataukah ada yang berbeda? Nah, kalian bisa mengamatinya dari lingkup yang kecil. Di sini Ibu berikan gambaran, misalnya nama-nama unik tadi ada yang berakhiran batubara. Kemudian lalu. Kalau lalu ini biasanya nama depan ya. Kemudian ada Joko, Andi juga nama depan. Suryansah, Cut, dan Teguh, ini juga nama depan biasanya. Nah, mungkin nama-nama tersebut kalian temui di kelas kalian atau ada kemiripan. Ternyata nama-nama tadi
menunjukkan asal daerah sekaligus juga suku bangsa ya yang ada di Indonesia. Ibu misalkan tadi Ibu ambil contoh yang pertama nama depan Lalu. Lalu ini merupakan nama depan sebagai gelar kebangsawanan yang ada di suku Sasak ya. Kemudian untuk agama, Ibu rasa juga ada kesamaan dan juga perbedaan di dalam setiap kelas. Nah, berikutnya, masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai masyarakat yang religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Dan karena itulah Indonesia kaya dengan budaya atau adat istiadat. Selain itu, kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat yang berbeda-beda. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Ya. Lalu plural itu apa sih? Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, banyak ya. Sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tema atau topik kita hari ini adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Maka pluralitas itu apa? Pluralitas adalah kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemudian menurut Muhammad Imarah, pluralitas itu adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan atau keunikan dan kekhasan. Jadi ada kekhasan dan keunikan di sini di dalamnya. Itu tadi ya tentang pluralitas atau kemajemukan. Hematnya seperti itu. Selain pluralitas, terdapat juga istilah lain yang memiliki hubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Berasal dari kata multi yang artinya banyak dan culture yang artinya budaya. Sehingga masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Ia tersusun atas berbagai budaya menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keanekaragaman budaya memiliki fungsi untuk mempertahankan identitas dan juga integrasi sosial masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu keragaman yang ada di negara kita itu apa saja? Sini akan kita bahas ada beberapa hal. Yang pertama, keragaman tersebut adalah perbedaan agama. Nah, tadi mungkin sudah kalian jawab sendiri ya. Tadi ada teman sekelas kalian yang berbeda agama, atau mungkin tetangga kalian yang berbeda agama, atau bahkan di dalam lingkup keluarga kalian sendiri. Selain itu, kalian juga bisa mengamati bagaimana sih kegiatan ibadah yang dilakukan, apakah sama ataukah berbeda. Tentu akan banyak perbedaan yang akan kalian temukan, bahkan mungkin akan terasa asing ketika kalian melihat tata cara yang berbeda. Dan hal ini sesuatu hal yang wajar karena setiap agama memiliki tuntunan dalam melaksanakan kegiatan ibadah atau upacara keagamaan yang berbeda. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah tersebut? Karena hal ini sangat penting dalam rangka menumbuhkan sikap saling memahami dan juga menghargai atau bertoleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu ibadah umat Islam. Tentunya hanya pemeluk agama Islam saja yang melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri.
Lalu bagaimana dengan pemulung agama lain? Pemulung agama lain dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif, yang nyaman, yang aman, agar sholat tersebut berlangsung dengan hikmat seperti itu. Toleransi dalam beragama bukan berarti mencampur adukkan ajaran agama, tetapi di sini toleransi yang dimaksud adalah menghormati dan juga membantu menciptakan keamanan, kenyamanan umat beragama dalam beribadah. Nah, itu tadi kalau contoh untuk umat Islam ya, agama Islam. Dan sebaliknya misalnya ada perayaan agama lain, kita pun juga turut menghormatinya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu Islam, lalu ada Kristen Protestan atau biasa yang disebut dengan Kristen, kemudian ada Kristen Katolik atau Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan sensus di tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, ini ada kaitannya dengan materi pelajaran di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 7. Bagaimana di dalam pelajaran tersebut mengisahkan tentang perjalanan masuknya agama Islam ke Indonesia, bahkan berkembang hingga muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Agama Islam diperkirakan sampai di Indonesia di abad ke-7, kemudian diikuti perkembangan kerajaannya. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sekitar abad 6 Masehi. Yang kedua, Kristen berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, VOC ya khususnya, sekitar abad ke-16. Dan di abad ke-20, Kristen Protestan ini berkembang dengan sangat besar, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan juga Jawa. Nah, itu untuk Kristen Protestan. Yang berikutnya, Kristen Katolik atau Katolik masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangannya bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan bangsa Portugis adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan tujuan penjelajahan samudra, yaitu 3G salah satunya ya. Nah, di dalamnya ada di situ. Kemudian penyebaran agama ini dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Di antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionarisnya yang bernama Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan melakukan pembaptisan ribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah di Indonesia. Hari raya umat Katolik antara lain Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember, dan ada beberapa hari penting yang lainnya yang diperingati, misalnya hari Paskah dan juga hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, yang keempat, itu ada agama Hindu. Diperkirakan masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu-Buddha itu masuk. Dan juga ada beberapa teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Mulai dari teori Brahmana, kemudian ada Ksatria, Waisya, Sudra, dan juga ada teori arus balik. Beberapa upacara keagamaan yang penting antara lain
Hari Raya Nyepi, Galungan, dan juga Saraswati. Selanjutnya ada agama Buddha, diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya menjadi salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa Asia Timur yang mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Upacara keagamaan yang diperingati misalnya Hari Waisak dan Ulam Bana. Kemudian yang terakhir adalah agama Konghucu. Kehadirannya telah berlangsung selama berabad-abad di Indonesia. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadahnya ya. Untuk contohnya di Banjarmasin itu ada kelenteng Suci Nurani dekat dengan Siring ya. Jadi agak secara tidak langsung itu berseberangan dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadilah. Di situ sangat strategis tempatnya, jadi mudah untuk ditemukan. Nah, itu tadi yang pertama, perbedaan dalam hal agama. Kemudian selanjutnya yang kedua itu perbedaan dalam hal budaya. Hampir setiap hari mungkin ya kalian pernah mendengar istilah budaya atau kebudayaan. Beda budaya, kemudian kekayaan budaya, dan lain sebagainya. Menurut Kuncharaningrat, ia menjelaskan bahwa kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang artinya budi atau kekal. Dan juga culture, yaitu kata asing yang berasal dari bahasa Latin yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama berkaitan dengan pengolahan tanah atau bertani. Sehingga makna yang sama dan kebudayaan ini berkembang menjadi semua atau segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Masih menurut Kuncharaningrat, budaya ini merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Berikutnya, wujud kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Hunigman, terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal dari kebudayaan, yang merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Ide dan gagasan tentu berada dalam pikiran manusia. Nah, wujudnya misalnya dalam hal karya tulis. Tulisan berupa pemikiran yang berada dalam karangan atau buku-buku hasil dari karya para penulis. Berikutnya, aktivitas atau tindakan merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dan masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial, yang terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat, tata, kelakuan. Sifatnya konkret, nyata, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga, karya berupa artefak merupakan wujud kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain. Jadi budaya merupakan salah satu kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya, dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lainnya, misalnya hewan, seperti itu ya.
Penjelasan Kuncharaningrat tentang 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal sifatnya dunia itu antara lain ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, misal pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, misalnya pertanian, sistem produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan meliputi kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, perkawinan, dan juga bahasa. Yang keempat, ada kesenian meliputi seni rupa, suara, gerak, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem pengetahuan, dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan atau religi. Nah, itu tadi 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal menurut Kuncharaningrat. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa-bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Nah, mungkin di sekitar tempat tinggal kalian juga ada suku yang paling banyak apa dan sebaliknya. Adakah keberagaman di dalamnya atau tidak, ya? Karena setiap wilayah bermacam-macam. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, tetapi kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Contoh, ibu kota negara dapat disebut sebagai miniatur Indonesia karena di sana dapat ditemukan berbagai macam suku bangsa. Nah, lalu mengapa terjadi perbedaan suku bangsa? Apakah manusia dapat memilih terakhir sebagai suku Batak misalnya, Dayak atau Jawa? Tentu tidak. Manusia terakhir karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Tadi yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir, keanekaragamannya meliputi perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat berbagai jenis pekerjaan baik dalam sektor formal maupun informal. Kalau sektor formal berkaitan dengan pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta dan terikat secara langsung oleh sistem yang berlaku. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan pekerjaan informal, misalnya pekerjaan sebagai petani, pedagang di pasar, pelaku usaha mandiri lainnya. Kalau sektor informal, mereka bebas mengelola waktu saat mereka bekerja. Dia bisa libur dalam batas waktu yang tidak ditentukan, dapat libur sewaktu-waktu seperti itu. Dan apapun pekerjaan itu, selama bermanfaat bagi diri dan orang lain, entah itu guru, polisi, tukang kebersihan, itu sama mulianya, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Karena apa? Karena semua profesi itu saling membutuhkan. Tanpa guru tidak ada polisi, tidak ada dokter. Tanpa petani kita juga tidak bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dan seterusnya. Seperti itulah rantai kehidupan manusia tersusun sehingga saling membutuhkan.
Setelah mempelajari berbagai perbedaan masyarakat di Indonesia tadi, tentu kalian dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tidak dapat dihindari. Sebagai sebuah negara besar, bangsa Indonesia jauh lebih beragam atau heterogen dibandingkan negara lain. Dan perbedaan tersebut tentu harus dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Keberagaman budaya juga telah memberikan banyak manfaat besar bagi bangsa kita. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh Bu Desi Handayani berkaitan dengan peran dan fungsi keberagaman budaya. Ya, terima kasih Bu Nadia yang telah memaparkan materi pluralitas, fokus pada pengertian pluralitas dan bentuk-bentuk pluralitas. Jadi pengertiannya tadi garis besarnya adalah kondisi yang beragam atau beraneka ragam di dalam suatu masyarakat, ya. Dan juga bentuk-bentuknya ada 4, yaitu pluralitas agama, di mana kita ada 6 agama yang diakui, ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian bentuk yang kedua yaitu pluralitas budaya, yang ketiga pluralitas suku bangsa, dan yang keempat pluralitas pekerjaan. Mudah-mudahan pendengar setia dan pandang FM masih setia menemani kami di acara pada belajar dari Radio Tuntung Pandang FM. Pada sesi kedua ini akan disampaikan yaitu tentang peran dan fungsi keragaman budaya, akan disampaikan oleh Ibu Desi. Pada Ibu Desi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar Radio Tuntung Pandang FM? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang akan saya sampaikan ini meneruskan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nanja Premiati tadi mengenai pengertian bentuk-bentuk, itu sudah dijelaskan bentuk-bentuk keragaman budaya. Materi yang akan saya sampaikan adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Di sini kita khususkan yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan wisata di dunia. Kita tahu itu, karena Indonesia punya banyak sekali hal menarik yang bisa diangkat dan terkenal di mata dunia. Salah satu daya tariknya adalah keragaman budaya yang dimiliki. Selain dari keindahan alamnya. Oleh karena itu banyak wisatawan mancanegara atau wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya untuk menikmati keindahan alamnya saja, tetapi pasti di situ akan melihat berbagai kebudayaan yang beraneka ragam. Biasanya kalau apabila wisatawan mancanegara ini berkunjung ke Indonesia, itu selain mengunjungi tempatnya, itu pasti akan menemui budaya-budaya yang sering ini biasanya seni-seni budayanya, kesenian-kesenian daerah, kesenian-kesenian tradisional. Bisa kita ambil contoh misalnya pada saat berwisata ke Pulau Dewata atau Pulau Bali. Karena kita akui memang Indonesia itu di tempat yang paling terkenal salah satunya adalah Pulau Bali yang menjadi destinasi wisata para wisatawan asing. Nah, di situ mereka tidak hanya menikmati keindahan alam yang berupa pantai, gunung, tetapi mereka juga menikmati kesenian tradisional yang ditampilkan di situ. Contohnya seperti tari kecak, tari pendek. Kemudian ada berbagai seni rupa hasil dari kreasi masyarakat Bali, misalnya ukiran,
atau kain khas daerah. Nah, hal seperti ini tidak hanya terjadi di Bali. Ada daerah-daerah di Indonesia yang memang unggul juga dalam segi wisata, misalnya Jogja, ya, daerah-daerah seperti itu. Mudah-mudahan nanti juga sampai ke daerah kita, Kalimantan Selatan ini, apalagi tanah laut. Ya, dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, semakin tinggi pula pendapatan negara melalui devisa atau mata uang asing. Nah, apabila pendapatan negara melalui devisa negara tadi meningkat, otomatis pembangunan di Indonesia juga akan berjalan lancar. Nah, itu adalah fungsi dari keragaman budaya sebagai daya tarik bangsa asing. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak yang bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Jadi kita dapat dikenal dari kebudayaan nasional yang ditonjolkan. Budaya nasional berasal dari budaya daerah yang dihasilkan oleh masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan suatu bangsa dan memberikan identitas serta menciptakan jati diri bangsa yang kuat. Kita bisa ambil contoh batik, kain batik, ya, kita semua tahu kain batik. Kain batik itu berasal dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia punya corak khas batik yang beraneka ragam, itu disesuaikan dengan budaya, kemudian kondisi alam masing-masing daerah. Untuk sekarang, batik menjadi pakaian nasional yang dikenal tidak hanya dari daerah asalnya saja, tetapi juga seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ya. Bahkan setiap tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, ini berarti kebudayaan lokal kita menjadi kebudayaan nasional. Itu hanya salah satu contoh. Mungkin nanti bisa mencari contoh yang lainnya, banyak contoh yang lainnya kebudayaan lokal yang akhirnya nanti menjadi kebudayaan nasional. Kemudian yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia menambah kesadaran masyarakat bahwa manusia memiliki banyak perbedaan. Kita sadari itu, ya. Kita masing-masing orang, kita dengan teman kita, bahkan kita dengan saudara kita sendiri itu pasti berbeda. Apalagi sudah berbeda daerah, berbeda tempat, berbeda suku. Ya. Nah, perbedaan tersebut seharusnya menjadikan bangsa Indonesia semakin kaya tetap dan tidak perlu dipertentangkan. Diperlukan sikap saling mendukung dalam upaya mengembangkan kebudayaan, karena kebudayaan Indonesia bukan hanya milik salah satu suku bangsa, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Dengan memandang bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah, maka akan tumbuh rasa toleransi yang tinggi. Kita lanjutkan yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Keanekaragaman budaya di Indonesia dapat saling mengisi dan melengkapi. Sebagai contoh, masyarakat di berbagai daerah memiliki corak kesenian, misalnya bangunan, lukisan, kain tenun, dan lain sebagainya yang berbeda-beda.
Kekayaan tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan budaya yang berharga dan dapat dikembangkan pada masing-masing daerah disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Selanjutnya yang kelima, sekaligus yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan adalah pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Inovasi ini diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan keunikan dan kekhasannya. Beberapa contoh inovasi kebudayaan adalah di antaranya, yang pertama adalah kebudayaan berupa teknologi pertanian misalnya. Pada masing-masing daerah punya ciri khas dalam teknologi pertanian yang merupakan warisan nenek moyang. Nah, setiap masyarakat yang memiliki keahlian cara bercocok tanam yang berbeda itu bisa jadi saat bertemu kemudian berinteraksi, maka akan mempengaruhi cara mereka berpikir dan itu bisa menghasilkan inovasi dalam teknologi pertanian di daerahnya. Kemudian yang kedua, misalnya lagi kain khas daerah. Nah, kain khas daerah biasanya hanya digunakan untuk pakaian-pakaian adat atau yang bersifat resmi dan digunakan pada hari atau peristiwa tertentu. Tetapi pada saat ini para pembuat kain khas daerah berinovasi menjahit kain-kain tersebut menjadi berbagai model pakaian yang bisa digunakan setiap waktu dan lebih modis, sehingga bisa digunakan berbagai kalangan, tua maupun muda. Kita contohkan saja kain khas Kalimantan Selatan, sasirangan. Nah, itu sekarang tidak hanya orang-orang tua saja yang menggunakannya, dan juga tidak hanya pada peristiwa-peristiwa tertentu, tetapi juga bisa dipakai sehari-hari. Misalnya dibuat menjadi dress atau baju wanita, kemudian dalam bentuk jaket, jas, kemudian rompi, ya. Nah, itu bisa digunakan oleh para generasi muda. Jadi tidak tampak kuno lagi. Coraknya pun sudah beraneka ragam. Dan yang ketiga itu adalah inovasi dalam seni musik. Contohnya aransemen musik daerah yang dipadukan dengan musik modern. Proses pembuatannya pun menggunakan teknologi yang juga sudah modern. Jadi tidak memadukan antara musik tradisional dengan musik modern. Itu supaya apa? Supaya penikmatnya naik kalangannya. Tidak hanya dari kalangan orang-orang tua, tapi juga anak-anak muda senang mendengarkan musik-musik tradisional. Ya, terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai peran dan fungsi keragaman budaya. Terima kasih Ibu Desi yang telah menyampaikan materi tentang peran dan fungsi keragaman budaya yang tadi Ibu Desi paparkan ada 5 ya. Yang pertama sebagai daya tarik masa asing, mungkin lebih ke tujuan wisata sehingga kita dapat devisa gitu ya. Yang kedua yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Tadi sudah dicontohkan Ibu Desi, contoh kebudayaan nasional itu misalnya batik, salah satunya batik. Nah, kalau yang lain mungkin di Jawa ada Candi Borobudur, itu termasuk budaya nasional juga. Kemudian yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi, artinya saling menghormati, saling menghargai jika terdapat perbedaan gitu ya. Kemudian yang keempat, saling melengkapi hasil budaya, dan yang kelima, mendorong inovasi budaya. Seperti sudah Ibu disampaikan bahwa sasirang tidak hanya jadi seragam gitu ya, bisa dibuat jaket atau apa ini. Terima kasih Ibu Desi yang sudah memaparkan, dan sesi keempatnya langsung kita berikan kepada Ibu Farida Dewisari yang akan menyampaikan bagaimana sikap kita di tengah masyarakat yang majemuk yang keluar ini. Jadi apa sikap yang kita kembangkan agar apa? Agar tidak terjadi semacam konflik pertikaian yang mengarah kepada perpecahan itu ya. Kepada Ibu Farida, silakan. Terima kasih kepada Pak Dwi yang telah memberikan waktu kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang kepada pendengar Radio Tutung Pandang Tanah Laut. Saya akan menambahkan saja, mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Najah dan Ibu Desi. Di sini akan saya sampaikan hanya sedikit saja, tambahan saja, yaitu sikap yang harus ditumbuh dan dikembangkan di tengah masyarakat yang plural atau beragam. 1. Sikap toleransi. Di sini adalah contohnya masyarakat Bali, yang mana masyarakat Bali itu mayoritas beragama Hindu. Tetapi masyarakat Bali tidak melarang masyarakat pendatang untuk menjalankan ibadah dan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan masyarakat Bali. Yang kedua, sikap saling menghargai. Di sini contohnya memberikan apresiasi ketika ada penampilan, pertunjukan kesenian atau tarian atau budaya yang berbeda budaya dengan bangsa kita, budaya kita. Yang ketiga, sikap saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Contohnya, menolong orang yang sedang terkena musibah bencana alam, tidak memandang asal daerah, agama, dan suku, dan lain-lain. Karena musibah atau bencana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Mungkin hanya itu saja tambahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Farid, ya, cukup singkat, padat, dan jelas ya. Jadi memang sikap yang harus dikembangkan minimal ada 3 itu ya, Bu, ya. Oke. Yang pertama adalah sikap toleransi, karena memang kita tidak bisa menghindar ya bahwa daerah kita misalnya khususnya atau negara kita memang banyak beragama. Karena kita mungkin 6 agama kita. Iya, ada 6 agama ditambah kepercayaan ya. Kemudian sikap saling menghargai itu juga perlu kita tumbuh kembangkan. Maka tugas kita memang seperti itu, yaitu menjadi guru harus bisa menanamkan sikap saling menghargai ya, dari guru ke siswa atau siswa sama siswa. Kemudian yang ketiga yaitu sikap saling membutuhkan, seperti mungkin sudah dijelaskan ya di materi ekonomi bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti ya, tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Nah, kesimpulan akhirnya adalah, jadi kalau kita simpulkan bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat majemuk, bahkan mungkin paling majemuk di dunia. Ya. Bisa Anda bayangkan kita punya tidak kurang dari 1000 ya suku bangsa di Indonesia. Berarti ada berapa jenis bahasa, kalau bisa dibayangkan ya, bila sukunya ada 1000-an itu. Iya. Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu sudah berbeda bahasanya. Dengan Jawa Barat berbeda lagi. Maka dari itu kita wajib bersyukur bahwa Tuhan mengaruniai dan mengaruniai bahwa kita bisa hidup dan besar lahir di negeri yang amat kaya, yang amat beraneka ragam dengan agama, budaya, adat istiadat, suku bangsa. Dan hebatnya lagi, kita bisa hidup berdampingan, damai, rukun, membangun negeri ini. Maka mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita diberikan negeri yang beraneka ragam ini. Kemudian juga yang terakhir, di masa pandemi COVID-19 ini, kami mengajak seluruh masyarakat tanah laut untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan, mencuci tangan, ya sering-sering mencuci tangan, bila perlu berwudu itu lebih baik, dan juga menjaga jarak, hindari kerumunan dan hindari kontak langsung dengan orang. Mudah-mudahan ikhtiar tersebut bisa mencegah atau meminimalisir penyebaran COVID-19. Akhirnya kami dari guru IPS Kabupaten Tanah Laut
menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam beraktivitas dan mudah-mudahan kita bisa beraktivitas secara normal dan bertemu tatap muka di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.